Bab 2491, Bunuh. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Tentu saja, itu juga karena misteri ini, lagi pula, itu juga digunakan oleh para jenius generasi muda yang sengaja disimpan oleh yang kuat untuk berlatih. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam misteri ini semuanya adalah para jenius super dari para dewa iblis. Kebanyakan dari mereka adalah identitas putra. Bahkan jika mereka bukan orang suci, mereka juga memiliki bakat yang sama. Orang seperti ini disebut putra semu. Orang-orang menunggu dengan diam. Dengan suara mencicit, pintu akhirnya terbuka perlahan. Gerbang itu adalah sejenis bahan misterius. Bukan tidak mungkin untuk memaksanya agar rusak. Namun, utusan yang dikirim oleh Dewa Tuhan di sini sepanjang tahun, jika seseorang benar-benar melakukan ini, takut bahwa itu belum mulai bertindak, itu akan dibunuh. Oleh karena itu, hanya menunggu pintu terbuka, semua bakat dapat masuk. Ayo pergi, ayo masuk. Yesuan berkata kepada Tianhu, keduanya mengambil langkah dan berjalan menuju gerbang. Pada saat ini, pikiran semua orang memasuki rahasia domain absolut. Tidak ada yang berpikir lebih banyak. Tentu saja, kecuali Tiger, semakin banyak, semakin bersemangat Tiger. Meskipun banyak orang sangat bersemangat saat ini, Yesuan jelas, apa kegembiraan Tianhu. Formasi diluncurkan, dan Yesuan dan Tianhu langsung dipindahkan ke rahasia. Masih ada banyak orang yang datang bersama mereka, tetapi kebanyakan dari mereka segera meninggalkan tempat itu dan bergegas ke depan. Rahasia unik ini bukan pertama kalinya dibuka, jadi banyak orang telah ada di sana sebelumnya, dan banyak orang secara alami memiliki peta yang ditinggalkan oleh para pendahulu keluarga. Namun, masih ada orang yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati di depan Tiger. Haha, Shrimp, aku berharap kalian semua sampah di rahasia reruntuhan. Hati-hati, jangan jatuh ke dalamnya. Tianhu melirik pria itu dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Yesuan. Yesuan mengangguk samar, hanya mengucapkan sepatah kata, bunuh. Ya, bos. Tianhu bergerak. Sejak saat dia mengetahui rahasia pemusnahan, dia tidak pernah mengatakan apa-apa, dan Tianhu, yang tidak menanyakan apapun, tiba-tiba bergerak. Boom, benar-benar menghancurkan, benar-benar menusuk. Bakat yang memiliki perpaduan hukum, adalah kultivasi kekuatan supernatural super yang diberikan Yesuan kepadanya. Pada saat ini, kekuatan Tianhu, kekuatannya tidak seburuk sebelumnya. Bagian dalam keluarga lebih besar dari yang pertama, tetapi tidak meledak, tetapi nyata. Pukul saja. Oleh karena itu hanya sebuah pukulan, dan orang yang berbicara telah jatuh. Harimau, apa yang ingin kamu lakukan? Tianhu tiba-tiba terkejut, membuat teman orang itu terkejut. Dalam bayangan mereka, Tianhu hanyalah eksistensi yang hanya bisa menindas yang lemah. Di hadapan mereka, para harimau selalu tidak berani melawan. Tentu saja, dia juga tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun hari ini, mengapa harimau ini berani melukai orang? Bahkan membunuh orang suci secara langsung. Meskipun kekuatan putra tidak terlalu bagus, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang suci, orang yang sama terhormatnya dengan identitas mereka. Apa yang aku inginkan? Aku bisa bertanya tentang ini. Sebenarnya, aku tidak ingin melakukan apapun, hanya ingin meminjam hidupmu untuk bermain. Tianhu berkata dengan lemah, sambil berbicara, dia sudah berjalan menuju beberapa orang itu. Yesuan melihat tindakan Tianhu dalam diam, dan Yesuan menunggu Tianhu membunuh semua orang ini. Dapat dikatakan bahwa jika para harimau bahkan tidak dapat melakukan ini, maka aku khawatir akan sulit untuk berkultivasi. Tianhu, beraninya kau, kami semua adalah putra, kau membunuh kami, apakah kau tidak takut para pendahuluku akan menikahimu? Tianhu, jangan berpikir bahwa ayahmu adalah dewa surga, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Aku sama dengan putra, itu adalah keberadaan perhatian khusus dari Tuhan. Jika kau datang dalam kekacauan, Tuhan tidak akan pernah mengampunimu. Orang-orang ini benar-benar takut. Bagaimanapun, tipu daya Tianhu telah membunuh rekan-rekan mereka. Mereka belum pernah mengalami pengalaman seperti ini sebelumnya. Di mata mereka, Tianhu selalu identik dengan kelemahan dan tipu daya, tetapi hari ini, Tianhu benar-benar berani membunuh, ini membuat mereka sulit dibayangkan. Omong kosong apapun, tinggalkan dia, berani membunuh, kalahkan dia dulu dan katakan.
Seseorang berteriak, orang-orang ini segera mengatur pertempuran mereka dan bersiap untuk bertarung dengan harimau. Tianhu masih sedikit gugup saat ini. Bagaimanapun, yang dia butuhkan adalah satu orang menghadapi beberapa orang kuat. Pengalaman seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Namun, harimau itu menoleh dan melihat Ye Xuan, yang berdiri di belakangnya seperti orang yang lewat, tetapi segera dipenuhi dengan kekuatan. Karena Tianhu percaya bahwa selama Ye Xuan ada di sana, maka dia tidak perlu melakukan apapun. Ayo pergi bersama, jangan sampai aku harus menunggu dan melihat lebih banyak. Tianhu berkata dengan lemah, hukum udang raksasa di belakangnya telah terungkap. Pengadilan kematian, beberapa orang meraung dan bergegas menuju Tianhu. Boom, 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 dalam sekejap, pertempuran telah menjadi sengit. Namun, Ye Xuan masih hanya menontonnya. Tidak ada yang namanya tembakan. Saat ini, tidak banyak orang di sini. Sebagian besar dari mereka akan pergi begitu mereka muncul, karena mereka akan menarik mereka lebih dari warisan khusus rahasia Tianhu. Bisnis belum berjalan terlalu lama, tetapi benar-benar telah memenangkan kelompok itu. Hanya ada 5 orang, tetapi sekarang mereka telah menutup mulut kita. 3 orang yang tersisa telah jatuh ke tanah saat ini, terus-menerus mencari belas kasihan. Mereka juga telah melihat bahwa Tianhu saat ini tidak lagi seperti sebelumnya, membiarkan mereka menggertak Tianhu. Saat ini, Tianhu tidak hanya kuat, tetapi juga sangat tegas. Mereka takut, jadi mereka memohon belas kasihan, tetapi baru pada saat ini mereka berpikir untuk meminta belas kasihan, tetapi sudah terlambat. Tianhu tidak ragu-ragu, langsung menembak, dan membunuh orang-orang itu secara langsung. Setelah melakukan semua ini, Tianhu kembali ke sisi Ye Xuan. Ye Xuan melambaikan tangannya dan langsung menelan tubuh orang-orang itu. Kemudian dia menatap Tianhu dan berkata, apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Anda harus mengerti. Tianhu mengangguk dan berkata dengan tegas, Bos, saya mengerti, selama itu adalah orang yang baru saja mempermalukan saya, seseorang tidak akan tinggal. Baiklah, karena Anda mengerti, pergilah, saya menunggu kabar baik Anda. Ye Xuan melambaikan tangannya, dan Tianhu menggelengkan kepalanya ke arah Ye Xuan. Dia berbalik dan mengejarnya di depan. Arah yang ditinggalkannya adalah arah yang ditinggalkan beberapa orang. Pada saat ini, Ye Xuan, hatinya masih cukup puas, bukan hanya karena Tianhu seperti yang diharapkan oleh Ye Xuan, membunuh orang-orang itu, tetapi juga karena kinerja Tianhu. Ye Xuan tadi, tubuh-tubuh yang ditelan di hadapan Tianhu, meskipun tampaknya Ye Xuan baru saja mengambil tubuh-tubuh itu dan tidak dapat melihat apa yang dilakukan Ye Xuan. Namun, karena Tianhu melihat gerakan Ye Xuan, dia bahkan tidak bertanya, dan bahkan tidak ragu sama sekali. Setidaknya pada titik ini, Ye Xuan cukup puas di tangan Ye Xuan, ada aturan Tianhu, dan ada semacam induksi khusus di antara keduanya. Meskipun ruang lingkup induksi ini terbatas, itu tidak terlalu jauh. Namun, setidaknya dalam rahasia mutlak ini sudah cukup. Jadi Ye Xuan tidak akan khawatir bahwa Tianhu tidak dapat menemukan dirinya sendiri. Datang ke rahasia terpencil ini, Ye Xuan tentu saja tidak bisa datang begitu saja untuk melatih harimau. Pada saat ini, harimau telah memulai tindakan mereka, jadi Ye Xuan secara alami harus memulai tindakannya sendiri. Ye Xuan masih memiliki beberapa niat tentang apa yang disebut warisan di lingkungan rahasia yang unik ini. Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya merasa itu lebih baik daripada yang lain. Jadi pada saat ini, Ye Xuan juga mengambil arah dan bergegas ke depan. Karena kisah ini disebut ujian, dan itu adalah tempat untuk menguji warisan, maka secara alami, sama sekali tidak mungkin untuk bersikap begitu damai. Sederhana, tidak lama setelah Ye Xuan keluar, dia mendengar suara pertempuran yang ganas. Ketika Ye Xuan berjalan untuk melihatnya, dia menemukan bahwa kelima putra itu sedang mengepung seekor binatang buas. Binatang buas ini dikelilingi oleh api. Dengan setiap gerakan tubuhnya, api ini terkadang membubung ke langit, dan terkadang berubah menjadi berbagai bentuk, dan ia memiliki rasa otonomi tertentu. Ye Xuan dapat melihat bahwa gerakan-gerakan ini tidak dikendalikan oleh binatang buas, tetapi benar-benar reaksi diri dari api-api itu. Aneh, sulit, apakah api binatang buas dan binatang buas ini, atau kehidupan lain? Ye Xuan cukup bingung. Pada saat yang sama, ia berkata kepada sistem deteksi binatang buas ini, saya harus melihatnya, apa istimewanya dia? Hei, sistem meminta,
targetnya ditentukan, binatang buas nitrogen yang membara. Produk dan dewa-dewa lain, kemampuan khusus, api psikis. Binatang buas yang membara dan api di atas tubuh adalah dua kehidupan yang bersimbiosis. Namun, mereka memiliki pikiran yang sama dan berbagi tubuh, jadi secara tegas, itu juga binatang buas. Yesuan melihat pengantar ini, sekilas, sebenarnya binatang buas simbiosis. Binatang buas simbiosis Yesuan belum terdengar. Jangan katakan bahwa itu adalah simbiosis antara dua tubuh, bahkan jika itu adalah 3 tubuh atau 4 tubuh, itu bukan tampaknya. Tetapi sebelum Yesuan mengenal binatang simbiosis, mereka semua adalah jenis makhluk hidup yang sama. Misalnya, ada binatang simbiosis yang disebut anjing berkepala 2. Itu juga merupakan simbiosis 2 tubuh. Kedua kepala memiliki kemampuan berpikir mereka sendiri, tetapi berbagi tubuh. Namun, hewan suci dan api itu bersimbiosis, tetapi Yesuan pertama kali melihatnya. Dewa roh dan binatang buas bersimbiosis, sebelum Yesuan benar-benar tidak melihatnya. Pada saat ini, kelima orang itu mengelilingi binatang buas itu dan terus-menerus menyerang. Namun, tidak mungkin untuk mencapai terlalu banyak keberhasilan, atau bahkan makanan pun ditekan. Bagaimanapun, binatang buas simbiosis seringkali memiliki kemampuan khusus, bahkan di alam yang sama, mereka dapat memanfaatkan beberapa yang lebih murah, apalagi menghadapi musuh di bawah alam mereka. Melalui sistem, Yesuan sudah tahu bahwa pengepungan binatang buas nitrogen yang menggoda ini adalah 5 dewa superior. 2 dari mereka adalah dewa teratas, dan karena ini, mereka hampir tidak dapat bersaing dengan binatang buas yang membara. Namun, jika ini terus berlanjut, saya khawatir 5 orang akhirnya tidak dapat menahan diri. Saudara di sana, tolong bantu juga, dan setelah membunuh binatang buas ini, saya harus berterima kasih. Yesuan Bing tidak menyembunyikan sosoknya, jadi pada saat ini, dia telah ditemukan oleh 1 orang. Yesuan mendengar kata-kata pria itu, tetapi itu agak lucu. Dalam hati Yesuan, apa perbedaan antara mereka dan godaan binatang buas nitrogen? Tidak semua binatang buas, tetapi hanya saja binatang buas yang membara ini tidak dapat dibentuk. Hanya, binatang buas berdarah itu menyebut keluarganya sendiri sebagai binatang buas. Perasaan ini membuat Yesuan cukup aneh. Namun, Yesuan tidak akan membantu. Kelima orang suci itu tidak ada hubungannya dengan Yesuanmu. Jika itu benar, itu juga merupakan hubungan permusuhan alami antara ras manusia dan binatang buas. Yesuan bukan serangan diam-diam terhadap mereka saat ini, itu sudah dianggap baik, dan saya berharap Yesuan akan membantu, bagaimana mungkin. Yesuan berdiri diam, tidak menembak, tidak pergi, jadi diam-diam melihat pertempuran orang-orang itu. Kelima putra itu melihat reaksi Yesuan, berpikir bahwa Yesuan ingin mengambil untung, jadi mereka segera berteriak pada Yesuan dengan keras, "Saudaraku, binatang buas ini bukan binatang penjaga, dan tidak ada harta karun. Diperoleh, juga meminta saudara-saudara untuk membantu saya membunuhnya. Begitu saya menunggu bantuan, saya harus berterima kasih." Membantu mereka, membantu kelima putra ini untuk membunuh binatang buas di depan mereka. Itu sama sekali tidak mungkin. Bagi Yesuan, iblis dari domain dewa iblis, bahkan jika sudah mati, Yesuan tidak akan memiliki setengah belas kasihan, karena semakin banyak orang suci dewa iblis mati, semakin mereka untuk domain Kunlun. Hal yang baik, seperti kata pepatah, tahu berbeda, belum lagi, Yesuan dan orang-orang ini, bahkan rasnya berbeda. Bagaimana Anda bisa peduli dengan kehidupan mereka? Oleh karena itu, Yesuan masih menonton dengan diam-diam, dan pertempuran masih berlangsung. Seiring berjalannya waktu, kelima orang itu bahkan lebih sulit untuk dilawan. Melihat bahwa Yesuan tidak memiliki niat sama sekali, akhirnya, pemimpinnya adalah orang besar, mundur. Kelima pria itu saling melindungi, dengan cepat berpisah dari pertempuran dan berjalan menjauh di kejauhan. Jika memang benar, seperti yang mereka katakan, binatang buas ini bukanlah penjaga binatang buas, maka, ketika mereka pergi, binatang buas ini pasti akan mengejar, tetapi hasilnya tidak demikian, kelima orang itu telah pergi, tetapi binatang buas itu tidak pernah meninggalkan posisinya. Mulut Yesuan sedikit melirik, orang-orang ini, sebenarnya selalu ingin menyembunyikan Yesuan, takut jika mereka hanya menembak dari Yesuan, mereka hanya akan diperlakukan sebagai pengorbanan, dan mereka akan berkorban di cakar para dewa, tetapi mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun.
Manfaatnya tidak perlu dikatakan, dan bahkan akan bodoh. Niat baik dan jahat. Saat ini, setelah kelima orang itu pensiun, mereka tidak pergi jauh, tetapi mereka melihat Yesuan dari jauh. Salah satu dari mereka adalah dewa besar yang berteriak pada Yesuan, "Nak, aku akan membiarkanmu membantu, mengapa kamu terlambat?" Yesuan Ben tidak bermaksud untuk memperhatikan kelima orang suci ini. Dapat dilihat bahwa kelima orang suci ini tidak masuk akal, tetapi hati mereka masih agak marah. "Mengapa aku harus membantumu?" Yesuan menjawab dengan samar, tetapi entahlah, Yesuan menjawab perkataan mereka, mereka siap untuk memulai dengan mereka. "Hei, aku menunggumu untuk membantu, itu untuk melihatmu, kau tahu siapa kami. Berani melanggar perintah kami, kurasa kau tidak ingin hidup." Putra yang sombong itu, jelas ingin menggunakan Yesuan, mengorbankan Yesuan untuk mencapai tujuan mereka, tetapi Yesuan tidak mati, sulit untuk memaafkan di mata mereka. Namun, bukan Yesuan yang ingin hidup saat ini, tetapi mereka. Yesuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, dengan lambaian tangannya, pedang di tangannya segera melayang di udara. Dengan 1000 kekuatan magis, tidak perlu konsumsi tambahan, dan tidak ada yang namanya waktu pendinginan. Yesuan secara alami akan menggunakannya sebagai sarana serangan utama. Tentu saja, jika kemampuan ini digunakan terus-menerus untuk waktu yang singkat, kekuatannya akan sangat berkurang. Pedang suci itu tergantung di udara, terus-menerus memancarkan cahaya yang kuat, dan cahaya itu membawa serta kekuatan hati. Biarkan putra yang berbicara itu tanpa sadar mengangkat kepalanya. Tetapi pada saat itu, orang ini bahkan tidak menyadari bahwa Yesuan telah membunuh mereka. Dia bahkan mengatakan bahwa dia cukup bangga dengan perkataan Yesuan, "Tidak buruk, ini pedang yang bagus, maksudmu menggunakan ini. Apakah Excalibur adalah hadiah, tetapi hanya ada satu, bagaimana kita membagikan kelimanya?" Meminta maaf. Apakah orang ini terlalu percaya diri? Yesuan terlalu malas untuk memperhatikannya, dan melambaikannya dengan tangannya. Dalam sekejap, saya melihat bahwa pedang-pedang suci itu sedikit bergetar, dan itu sudah tertutup rapat dengan seluruh langit, dan diluncurkan dengan kekuatan magis khusus 1000, dan pedang yang sama segera menyebar seluruh langit. Pada saat yang sama ketika pedang-pedang ini muncul, mereka segera jatuh. Boom, boom, boom. Tiba-tiba serangan itu, kelima orang itu sedikit malu, meskipun kelima orang itu tidak sebodoh itu, saya pikir Yesuan tidak akan melakukannya kepada mereka, tetapi hei, ada 2 dari mereka yang terkuat dari puncak kaisar, jadi tidak ada yang namanya Yesuan benar-benar berani menyatakan perang dengan mereka. Sangat disayangkan bahwa Yesuan tidak mengikuti ide-ide mereka, dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. "Sialan," seseorang meraung, dan pada saat yang sama, cahaya hukum sudah menyala, mencoba untuk memblokir serangan pedang. Itu seperti serangan hujan. Setiap jalan memiliki kekuatan serangan yang kuat yang tidak lebih lemah dari tubuh pedang. Pedang-pedang telah mengalami 2 promosi ini dan telah ditingkatkan. Bahkan jika itu hanya serangan pedang, kekuatannya sangat ekstrim. Besar, boom, salah satu perisai terlemah dari pelindung putra hancur. Dalam sekejap mata, setidaknya 100 pedang suci terkonsentrasi dan menyerang ke arahnya. "Hei, hei," ada suara konstan pedang yang menusuk ke dalam tubuh. Hanya dalam satu pukulan, 1 dari 5 orang itu terbunuh di tempat. 4 orang lainnya telah mengubah wajah mereka. Tentu saja, mereka menggunakan pikiran untuk membaca kultivasi Yesuan, tetapi apa yang dapat mereka lihat tidak lebih dari kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, mereka berani menjadi begitu sombong, karena dalam hati mereka, Yesuan bahkan adalah dewa kelas atas, dan menghadapi 2 putra yang sama dengan 9 raja, itu mustahil. Mudah untuk menang, atau untuk mengatakan, tidak ada peluang untuk menang. Tetapi di mana mereka tahu, Yesuan, 9 puncak teratas, menunggu kaisar, tetapi memiliki gelar-gelar permanen, ditambah segala macam cara, apalagi berurusan dengan mereka, bahkan jika itu adalah yang terkuat dari 3 dewa, bahkan ada juga kesempatan untuk dibunuh oleh Yesuan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba meledak, dan kekuatannya yang dahsyat benar-benar melampaui ekspektasi kelima orang itu. Mereka juga meremehkan Yesuan, dan memandang diri mereka terlalu tinggi, jadi akan ada hasil seperti itu saat ini. Jika mereka tidak diremehkan oleh Yesuan, jika mereka bisa waspada, itu tidak akan sepenuhnya ditekan oleh pedang suci, tetapi akan dibunuh oleh 1 orang. Titik.
Siapa kamu? Pada saat ini, pemimpin yang berani membenci Ye Xuan, cahaya bersinar di sekelilingnya, tetapi tidak segera memulai, tetapi bertanya kepada Ye Xuan. Budidaya puncak suci dari 9 sifat dianggap sebagai yang terbaik di antara putra. Dapat dikatakan bahwa jika ada peringkat kekuatan putra, maka keduanya adalah karakter yang dapat diperingkat dalam 100 teratas. Selain beberapa putra yang belum pernah melihat siapapun, putra lainnya, yang telah melihat atau mendengar lebih atau kurang, tidak pernah tahu bahwa ada karakter seperti Ye Xuan. Jika Ye Xuan bukan orang suci, dengan usia Ye Xuan, ditambah kekuatan seperti itu, saya khawatir itu tidak masuk akal. Jadi pemimpin yang berbakat akan memiliki pertanyaan ini. Pada saat pertanyaan orang ini, Ye Xuan tiba-tiba merasa bahwa binatang api itu tampak sedikit cemas. Mereka jelas berteriak di depan binatang itu. Namun, binatang ini bahkan tidak bermaksud menyerah sama sekali, masih tetap di tempatnya. Dikombinasikan dengan kecemasan tiba-tiba dari binatang ini, Ye Xuan memikirkan sebuah gerakan, takut bahwa hal-hal yang dijaga oleh binatang ini telah berubah. Dibandingkan dengan harta yang dijaga oleh binatang api ini, beberapa putra ini tidak begitu penting. Jadi pada saat ini, Ye Xuan langsung berkata kepada pemimpin, "Ayo pergi, jika mulutmu terlalu bau, aku tidak siap untuk menembakmu. Jadi sekarang aku akan pergi sekarang, maka aku tidak bisa malu, jika tidak, kamu harus mengerti konsekuensinya." Sambil berbicara, Ye Xuan melambaikan tangannya, melemparkan binatang pedang dan pedang Shenmu, dan pelayan pedang Dewa Bunga muncul pada saat yang sama. Pada saat ini, selain pemimpin, di mana ada orang yang berani berteriak dengan Ye Xuan, mereka melihat dengan sangat jelas, Ye Xuan ingin membunuh siapapun dari mereka, dapat melakukannya. Pemimpin putra ragu-ragu sedikit, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi." Katakan saja, keempat orang itu segera berjalan menjauh di kejauhan. Ye Xuan tidak punya waktu untuk mengatur apakah mereka benar-benar pergi. Pada saat ini, Ye Xuan langsung memerintahkan pelayan pedang Dewa Bunga dan binatang pedang Cor untuk waspada di sekitar. Dia sendiri mengambil pedang Shenmu dan berjalan menuju binatang api. Binatang api itu menatap Ye Xuan dan terus berteriak, seolah-olah memperingatkan Ye Xuan untuk tidak pergi, kalau tidak, dia akan diterima. Ye Xuan sama sekali tidak akan memperhatikannya, tetapi harta karun alien itu belum lahir, Ye Xuan tidak ingin ada kejadian sampingan, jadi dia hanya berdiri dan menunggu dengan tenang. Penantian ini tidak berlangsung lama. Hanya dalam waktu 1,5 jam, tanah binatang api itu tiba-tiba terguncang. Jelas, harta karun itu sudah keluar. Untuk sementara waktu, awan di langit memenuhi langit, dan bumi penuh dengan kecemerlangan. Apa itu? Inilah rahasia ekstremitas. Itu adalah warisan iblis yang kuat dari para dewa iblis. Apakah sulit untuk mewarisinya? Tetapi jika diturunkan, haruskah ada gerakan sebesar itu? Atau apakah itu harta karun super berat yang ditinggalkan oleh seorang pria yang jatuh di domain dewa iblis? Ye Xuan menunggu dengan tenang, menunggu hasilnya terungkap. Bumi masih berguncang, dan getarannya semakin kuat. Setelah waktu yang harum, di kaki binatang api, akhirnya perubahan besar telah terjadi. Boom! Jalan yang tak terhitung jumlahnya terbakar, magma tanah. Magma disemprotkan keluar, jadi harta alien macam apa yang akan tersembunyi di dalam magma. Ye Xuan Shen membacanya di luar dan menjelajahinya dengan saksama. Namun, magma ini tidak begitu biasa di permukaan, telah disempurnakan, tidak hanya kuat, tetapi juga mampu melindungi pikiran. Tetapi untuk sesaat, seluruh daratan telah benar-benar berubah penampilan, dan magma yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari tanah, tetapi itu berubah menjadi danau magma. Pada saat ini, di bawah danau, cahaya kemasan akhirnya muncul. Itu adalah hal yang sangat aneh. Tampaknya itu adalah kaki, tetapi itu tidak seperti kaki. Hanya beberapa Ye Xuan yang dapat memastikan bahwa ini adalah harta karun dari domain dewa iblis, Hei. Api binatang buas itu berteriak dengan sangat gembira, karena dia akhirnya menunggu. Dia telah berada di sini untuk waktu yang lama, selama ribuan tahun, dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan tempat ini bahkan setengah langkah pun. Yang dia tunggu adalah cakar ini muncul. Hari ini, harta karun alien ini akhirnya lahir. Sayangnya, ada satu orang yang juga mengawasi benda ini di sisinya. Bagi Ye Xuan, karena harta karun ini adalah hal yang baik, maka Ye Xuan secara alami tidak akan melepaskannya. Bunuh! Ye Xuan melambaikan tangannya,
dan pendekar pedang Shenmue bergegas maju tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Megatron mengendalikan pedang-pedang dan mengambilnya selangkah demi selangkah. Ye Xuan melambaikan hukum para dewa di tangan para dewa, dan menembakkan panah hukum. Nol mutlak, lapangan malam yang tak pernah ada. Selain medan abadi dan hukum, Ye Xuan hampir penuh dengan kekuatan. Pada saat ini, hanya ada binatang buas api ini, jadi Ye Xuan tidak perlu menggunakan semua kartu. Namun, Ye Xuan meremehkan rasa malu dari keempatnya. Ternyata setelah keempat orang itu meninggalkan tempat ini, mereka masih ingat harta karun yang berbeda di sini. Mereka tidak peduli dengan kematian rekan-rekan mereka, karena mereka sama sekali tidak peduli. Mereka peduli dengan harta karun yang berbeda di sini. Untuk memenangkan harta karun yang berbeda, begitu mereka pergi, mereka segera memanggil teman dan langsung memberitahu semua orang bahwa ada harta karun yang berbeda di sini. Ditambah dengan perubahan langit dan bumi yang disebabkan oleh kelahiran harta karun alien, dan menarik lebih dari selusin orang, jadi ketika Ye Xuan dan binatang api bertarung, sebanyak 30 orang telah datang. Namun, di antara orang-orang ini, ada seorang pria yang tidak diharapkan oleh Ye Xuan. Tianhu sebenarnya ada di antara orang-orang itu. Pada saat ini, Tianhu juga melihat Ye Xuan, penampilannya sedikit berubah, tetapi segera tersenyum dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, "Kamu, karena kita datang ke sini, harta karun alien itu secara alami milik kita, pergi, ambil apa. Harimau, kembalilah, biarkan orang lain melakukannya terlebih dahulu. Tunggu orang lain melakukannya, apalagi yang kita miliki." Tianhu berteriak dengan sengaja dan langsung menyerbu ke arah Ye Xuan. Ketika Ye Xuan memikirkannya, dia mengerti maksud Tianhu. Tianhu adalah menggunakan tangan orang lain untuk menghancurkan binatang buas itu dan menyimpan kekuatannya. Memahami maksud Tianhu, Ye Xuan juga langsung menyerbu ke arah Tianhu. Keduanya bermain panas di udara, tetapi itu hanya sandiwara. Yang lain melihat bahwa mereka dapat memanfaatkannya, dan tentu saja mereka segera menyerbu ke arah binatang buas api itu. "Bos, apa itu?" Tinju Tianhu menghantam Ye Xuan dan bertanya dengan suara. "Aku belum mengetahuinya, tetapi itu pasti berguna untukmu." Ye Xuan menendang harimau terbang itu dan berkata, "Maksud bos, apakah itu sesuatu untuk kita?" Tianhu memanjat dan menghantam Ye Xuan. "Aku tidak menggunakannya, itu cakar, aku tidak suka menggunakannya." "Cakar, apakah itu 3 cakar dewa bendera berusia 3 tahun?" Tianhu sangat bersemangat, tetapi sedikit kesalahan, bahkan dengan wajahnya mengenai tinju Ye Xuan. Para harimau dengan cepat melihat sekeliling, tetapi mendapati bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, dan mereka merasa lega. "Kenapa? Apakah menurutmu wajahmu lebih keras dari tinjuku?" Mulut Ye Xuan tersenyum, dia tahu kegembiraan Tianhu saat ini, inilah yang melahirkan 3 cakar, jelas di domain Dewa Iblis juga merupakan harta karun. Ye Xuan memberikan Tianhu secara alami akan sangat bersemangat. "Batuk, bos, atau mari kita ambil sekarang, aku tidak bisa menahannya." 10 harimau agak tak tertahankan, dan 3 generasi adalah 3 cakar. Itu adalah harta para dewa dari generasi sebelumnya, dan harta ini dikatakan memurnikan lebih kuat daripada Tuhan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Lihatlah saat di sekitar binatang api, orang-orang suci yang terbunuh dengan gila-gilaan dapat memahami betapa mematikan godaan benda ini pada dewa-dewa iblis. Dalam hal ini, kamu berdiri di samping. Ye Xuan juga tidak ingin menunda waktu, pada saat ini, Ye Xuan siap menggunakan medan abadi secara langsung. Ada lebih dari 30 musuh di sini, dan ada binatang api yang tidak menggunakan alam abadi. Ye Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengguncang mereka. Ketika Tianhu mendengar kata-kata Ye Xuan, dia tidak mengerti maksud Ye Xuan. Di hati Tianhu, kekuatan Ye Xuan selalu menjadi misteri, karena apakah itu Tianhu, atau Dewa Tianlong, mereka tidak pernah mendeteksi kekuatan Ye Xuan, jadi mereka belum mengetahui alam Ye Xuan. Namun, karena Ye Xuan membiarkan dirinya berdiri di samping, maka Tianhu akan berdiri diam. Ye Xuan memikirkan sebuah gerakan, langsung jatuh dari langit, bergabung dengan kelompok pertempuran. "Oh, orang ini, kupikir dia menyerah dalam pertarungan, tidak menyangka akan begitu putus asa, bahkan berani datang. Nak, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu." Pada saat ini,
seorang suci langsung bergegas dan menghalangi di depan Ye Xuan. Pertempuran di bawah ini tidak semuanya saling bertarung, tetapi dibagi menjadi 3 kelompok. Pada saat ini, aku melihat Ye Xuan Chong, dan tentu saja seseorang membuat tangan untuk mencoba menghentikannya. Ye Xuan mengabaikan pria itu begitu saja. Medan abadi, kartu terbesar Ye Xuan, namun sejak awal hingga sekarang hanya dipakai 1 kali saja. Hari ini, Ye Xuan akan menggunakan yang kedua kalinya. Lapangan abadi. Ye Xuan melambaikan tangannya dan langsung membuka alam abadi. Dalam pertempuran di bawah, tidak semua orang tidak membuka medan, tetapi ketika medan abadi keluar, tidak mungkin bagi kekuatan apapun untuk menghentikannya. Kekuatan yang kuat berpusat pada Ye Xuan dan menyebar secara langsung. Sebagian besar dari mereka akan disertakan. Tentu saja, secara alami, ada api di belakang dan 3 generasi dari 3 cakar. Hal yang paling aneh adalah bahwa ketika alam abadi terbuka, itu sebenarnya secara langsung dikecualikan dari area ruang lingkup lainnya, bahkan langsung terhapus. Apakah itu kekuatan atau ruang lingkup, medan abadi ini terlalu sombong? Tentu saja, mungkin ada alasan untuk fakta-fakta ini. Ketika orang-orang suci ini bertarung, tidak ada alam di medan tersebut. Namun, meskipun demikian, hegemoni medan abadi berada di luar harapan semua orang. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin menantang kita semua sendirian? Melihat gerakan Ye Xuan, putra marah dan berteriak. Bagaimanapun, penggunaan kekuatan medan oleh Ye Xuan tiba-tiba mencakup semuanya, yang secara alami menimbulkan kecurigaan. Sayangnya, mereka tidak perlu ragu, karena Ye Xuan telah melancarkan serangan. Si Jian, bunuh aku. Dengan nyanyian Ye Xuan, pedang suci itu segera berubah menjadi 1000, seperti hujan, dan pedang bersinar. Hei, putra-putra yang kuat ini, pada saat ini, tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak dapat melawan. Tidak, ini adalah kekuatan, ini tidak mungkin. Seorang suci yang terputus oleh lengannya berteriak keras. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa Ye Xuan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Namun, faktanya adalah fakta dan fakta darah sejumlah pendekar pedang lainnya jatuh. Lengan putra yang terputus, setelah beberapa saat, patah. Dan adegan ini juga dimainkan di beberapa tempat pada saat yang sama, termasuk binatang buas api. Kuat, tak terkalahkan. Tampaknya orang tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan Ye Xuan saat ini, karena terlalu kuat dan kuat untuk tidak dapat diterima. Untuk pertama kalinya, Tianhu melihat wabah Ye Xuan. Pada saat ini, hanya kedua kakinya yang gemetar. Kekuatan mengerikan macam apa, siapa yang bisa menjadi musuh? Pada saat yang sama membunuh lebih dari 20 orang, tetapi juga di antara mereka, tidak ada kekurangan 9 master di puncak para dewa. Kekuatan semacam ini tidak terbayangkan dan tidak dapat diterima. Gulung, Ye Xuan berteriak, dan orang-orang lainnya berani ragu, dan mereka semua bergegas pergi. Orang-orang suci ini tidak berguling, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Xuan telah menunjukkan kemampuan untuk membunuh mereka sesuka hati. Jika mereka tidak berguling, saya khawatir tidak ada kesempatan untuk pergi. Ye Xuan dengan puas melihat hasil miliknya sendiri. Bagi mereka yang pergi, Ye Xuanbing tidak mengejar masa lalu. Bagaimanapun, di alam abadi, Ye Xuan bisa saja tak terkalahkan, tetapi begitu dia meninggalkan medan abadi, maka Ye Xuan mungkin tidak bisa mengandalkan orang-orang ini. Harimau, pergi ambil cakarmu. Ye Xuan berkata dengan santai. Tubuh Tianhu tiba-tiba bergetar, tetapi segera berlalu. Pada saat ini, orang-orang di sekitar semuanya iri padanya, dan pada saat yang sama, saya juga berpikir tentang hubungan seperti apa antara Tianhu dan pembangkit tenaga listrik misterius ini. Ini adalah 3 kelahiran dan 3 cakar. Ini adalah penghancur super yang digunakan oleh level Tuan, tetapi itu diberikan kepada Tianhu oleh orang ini. 3 generasi dan 3 cakar, senjata sihir paling kuat dari para dewa generasi sebelumnya. Senjata sihir ini sangat kuat, dan yang terpenting adalah kekuatan sihir khususnya, 3 kehidupan dan 3 kehancuran. Dikatakan bahwa senjata sihir ini bahkan dapat menjaga jiwa dan keilahian tuannya. Jika itu adalah pertempuran, bahkan jika orang tersebut terdegradasi, ia dapat meminjam jiwa dan dewa ini untuk menyelesaikan kebangkitan. Pada saat yang sama, 3 kelahiran dan 3 kematian adalah hukum fusi yang aneh, integrasi aturan waktu dan ruang. Setelah ditampilkan, itu adalah ilusi yang mengerikan. Jika ada senjata sihir khusus yang dapat dipatahkan,
itu akan baik-baik saja. Setelah dipatahkan, menunggu musuh, itu akan menjadi reinkarnasi dari dunia ketiga. Saya telah terperangkap dalam ilusi selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak akan dapat mengatakannya. Ilusi 3 tahun 3 ini, bahkan sedikit seperti segel. Satu-satunya hal yang begitu kuat adalah bahwa Yesuan tidak dapat menggunakannya. Meskipun domain Dewa Iblis dan domain Dewa Kunlun juga merupakan kekuatan untuk mempraktikkan hukum, hal yang sama adalah penggunaan kekuatan ilahi untuk berkultivasi, tetapi bagaimanapun juga, struktur tubuh dan aspek lainnya masih sangat berbeda. Oleh karena itu, sebagian besar senjata ajaib yang diproduksi oleh domain Dewa Iblis, ras manusia sulit dikendarai, dipaksa untuk mengemudi, kekuatannya sangat berkurang, itu lebih mungkin menyebabkan serangan balik senjata ajaib. Dengan cara yang sama, senjata ajaib Teran Ilahi Kunlun, yang kuat dari domain Dewa Iblis, juga akan sangat sulit dikendarai. Oleh karena itu, bahkan jika Yesuan mendapatkan 3 cakar mentah dan 3 ini, itu hanya dapat digunakan untuk menelan. Lebih baik memberi Tianhu kenyataan dan meningkatkan kekuatan Tianhu. Bagi Yesuan, itu bukan tanpa manfaat. Tianhu dengan cepat meletakkan 3 cakar ke tangan, dan mereka senang bermain. Yesuan telah memberi Tianhu 3 hal, dan 3 kali, dapat dikatakan bahwa Tianhu sama sekali tidak dapat menahan godaan. Tianhu sangat bersemangat dan pada saat yang sama berterima kasih kepada Yesuan. Terima kasih bos. Setelah setengah hari, harimau hanya bisa mengeluarkan kalimat seperti itu, karena dia terlalu bersemangat, jadi dia tidak bisa berkata terlalu banyak. Harta yang berbeda untuk diserahkan, Yesuan secara alami tidak akan berhenti. Dengan Tianhu, mereka akan pergi jauh. Orang-orang suci di sekitar Dewa Iblis, menyaksikan Yesuan mengambil 3 ayah dan 3 cakar, menyerahkannya kepada harimau, mereka tidak punya cara lain selain iri. Bagaimanapun, kekuatan Yesuan telah lama melampaui harapan mereka. Satu orang memiliki kekuatan untuk melawan 20 orang. Lebih banyak yang bisa melakukan spike. Kekuatan macam apa ini? Seberapa mengerikan kekuatan ini? Siapa dia? Untuk sementara waktu, legenda tentang identitas Yesuan tidak dapat dihindari dan mulai menyebar. Kelahiran 3 kelahiran dan 3 cakar, ini adalah berita besar, dan dengan berita ini, menyebar lebih luas adalah tebakan identitas Yesuan. Bagaimanapun, masa muda Yesuan jelas bagi semua orang, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa Yesuan adalah anak yang disembunyikan, dan beberapa orang mengatakan bahwa Yesuan adalah rahasia super eksis dari kelompok etnis tertentu. Bahkan hal yang paling menggelikan adalah bahwa beberapa orang menduga bahwa Yesuan adalah 9 putra. Sebenarnya meragukan bahwa Yesuan sedang jatuh. Yesuan dan Tianhu tidak terus tinggal di tempat ini terlalu lama, karena Yesuan mengerti bahwa harta karun yang berat ada di tangan, maka tidak dapat dihindari untuk menyelinap. Dan jika Yesuan tidak pergi dengan cepat, mungkin semua jenis masalah akan terus berlanjut. Lagi pula, untuk bertahan hidup dan membunuh cakar, jumlah orang yang tidak terbunuh sudah habis, dan bahkan orang kuat dari beberapa generasi yang lebih tua akan menembak. Tianhu telah menghancurkan cakar pembunuh 333, dan itu sangat mengasyikkan. Namun, keduanya belum menentukan kemana tujuan selanjutnya akan pergi, dan Tianhu akan menerima pesan. Setelah Tigers membaca berita itu, alisnya berkerut, dan di antara tatapannya, mereka penuh dengan kemarahan. Ada apa, Tianhu? Yesuan bertanya pada Tianhu. Tianhu tidak menyembunyikannya, langsung berkata, Bos, berita itu datang dari dalam keluarga. Kepala hukum pidana berkolusi dengan orang asing, melancarkan pemberontakan, saat ini telah mengirim orang kuat untuk datang mengejar kita. Dan di dalam keluarga, sudah terjadi kekacauan. Tianlong mabuk udang sebenarnya pemberontakan internal. Alis Yesuan sedikit berkerut. Masalah ini tidak berhubungan langsung dengan Yesuan. Namun, itu bukan hubungan tunggal. 8 dewa besar memiliki jalan rahasia ke medan perang dewa utama di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka juga dapat kembali ke wilayah Kunlun. Jika Yesuan dapat meninggalkan ini, itu adalah hal yang baik. Selain itu, melalui Dewa Naga, mungkin Yesuan bisa mendapatkan lebih banyak berita tentang keberadaan jatuhnya. Jadi, mari kita kembali ke keluargamu. Bos, apakah maksudmu kau bersedia membantuku? Tianhu sangat bersemangat. Di hati Tianhu, Yesuan Maha Kuasa. Dapat dikatakan bahwa Tianhu dapat memiliki prestasi saat ini, semuanya bergantung pada Yesuan,
Ye Xuan memberinya sumber daya kuno, memberinya kekuatan supernatural kuno, dan memberinya cakar 333 yang begitu kuat. Tanpa Ye Xuan, Tianhu takut bahwa di antara banyak orang suci, bahkan sebuah nama tidak dapat diberi peringkat. Selain meminjam nama ayahnya, Tianhu bukanlah apa-apa. Ye Xuan memberi Tianhu semua ini. Oleh karena itu, Tianhu selalu merasa bahwa tidak ada yang sulit untuk hidup bersama Ye Xuan. Ya, aku akan kembali bersamamu. Ye Xuan mengangguk dan menjawab. Keduanya tidak menunda dan langsung berangkat. Terlalu datar untuk memulai perjalanan. Namun, dengan dekatnya kelompok etnis udang mabuk Tianlong, Ye Xuan dan Tianhu akhirnya mulai menemui masalah agar tidak dikenali. Oleh orang-orang yang dikejar, Tianhu dan Ye Xuan telah melakukan penyamaran. Ye Xuan bahkan secara khusus menyempurnakan jimat yang dapat mengubah suasana pribadi, tetapi sayangnya, meskipun demikian ditemukan. Karena Ye Xuan dan Tianhu dapat berpikir untuk menyembunyikan sosok mereka sendiri di jalan jimat, bagaimana mungkin mereka yang mengejar dan membunuh tidak memikirkannya. Oleh karena itu, Ye Xuan dan Tianhu, yang baru saja memasuki situs keluarga udang mabuk Tianlong, segera dikepung. Tuan muda, Anda kembali, yang kecil sekarang membawa Anda untuk melihat patriark dan tetua, dan keluarga telah jatuh. Sebuah suku dari keluarga udang mabuk datang ke sisi Tianhu dan berkata kepada Tianhu. Pada awalnya, tidak peduli apakah itu Tianhu atau Ye Xuan, saya tidak memperhatikan anomali itu. Saya pikir orang ini benar-benar datang untuk menjemput harimau, jadi saya tidak berani ragu untuk mengikutinya secara langsung. Tetapi setelah beberapa saat, harimau menemukan anomali. Tidak, ini bukan arahan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemana Anda akan membawa saya? Tuan muda tidak tahu. Pada saat ini, aula telah bertengkar. Beberapa tetua harus memberontak terhadap para leluhur karena suatu alasan, jadi para leluhur akan sementara mundur ke tetua Jiuye. Apa yang dikatakan orang itu tampaknya dibenarkan, tetapi jika bukan Tianhu yang tahu sebelumnya bahwa para tetua hukum pidana memberontak, saya khawatir dia akan benar-benar mempercayainya. Tetua Jiuye ini pada dasarnya adalah sekelompok tetua hukum pidana, dan itu masih semacam kroni. Pada saat ini, orang ini akan mencoba membawa Tianhu dan Ye Xuan ke para tetua Jiuye, tidak diragukan lagi itu untuk membiarkan Tianhu juga investasi diri Ye Xuan. Sialan, kamu adalah tetua hukum pidana. Beri aku untuk mati. Saya menemukan ini, dan akan ada sedikit keraguan di Tianhu, dan itu adalah pembunuh. Tuan muda tidak bersulang, tidak makan dan minum anggur yang enak. Jika memaksa kita untuk melakukannya, saya khawatir Tuan muda tidak akan merasa senang. Tanpa diduga, pria itu ternyata adalah seorang tuan, dan harimau itu melakukan pukulan telak. Meskipun dia terlempar ke belakang, dia tidak membunuhnya. Oh, orang sialan, karena kamu seorang pengkhianat, maka jangan ingin pergi hidup-hidup. Hari ini, saya tidak peduli cabang mana kamu akan membunuhmu. Tianhu sangat marah. Bagaimanapun, siapapun yang tahu bagaimana berada di keluarga, takut itu tidak akan baik. 3 kelahiran dan 3 cakar telah dipegang di tangannya. Pada saat ini, Tianhu bukan lagi orang yang bisa menggertak sebelumnya, dan hanya akan menjadi huru-hara dari huru-hara. Pada saat ini, Tianhu, dengan dukungan Ye Xuan, telah lama berlalu. Beri aku kematian. Tianhu tiba-tiba menjerit dan sebuah lengan terayun. Di antara gelombang, hukum yang kuat juga muncul secara bersamaan. Boom! Suara keras, pembunuh itu langsung tertembak dan terbang keluar. Tianhu tidak bermaksud membiarkannya pergi seperti ini. Saya melihat lambaian tangan Tianhu, dan kekuatan yang kuat keluar secara langsung. Dengan guntur yang keras, pria itu tertembak lagi. Namun, bahkan saat itu, pria itu bahkan tidak memiliki perintah, bahkan tidak terluka. Sama sekali, ranah Tianhu masih terlalu rendah. Bahkan jika musuh dibiarkan menyerang oleh Tengu, itu tidak akan menghancurkan pertahanan orang itu. Beri aku bantuan. Pria itu berdiri seolah-olah dia tidak diserang sama sekali. Pada saat ini, dia langsung memerintahkan penangkapan Ye Xuan dan Tianhu. Disertai perintahnya, orang-orang di sekitar keluarga udang mabuk bergegas keluar di antara saat-saat di sekitarnya. Tuan muda, awalnya saya hanya ingin mengundang Anda ke para tetua Jiuye, tetapi karena Anda tidak tertarik dengan ini, maka tidak mengherankan bahwa kita berada di bawah tangan yang berat. Bunuh, Chong, bunuh. Ambil putra Tianlong, para tetua hukum pidana akan mendapat hadiah.
Para penyerang tidak ragu-ragu, dan bergegas menuju Tianhu. Bahkan para tuan muda terlalu malas untuk berteriak. Sekarang mereka benar-benar memberontak. Hati Tianhu cukup marah, tetapi sayangnya, kekuatannya terbatas, tetapi dia tidak dapat membantu orang-orang itu. Pada saat ini, Tianhu hanya bisa menaruh harapan mereka pada Ye Xuan. Ye Xuan dengan lembut memilih, dengan samar berkata kepada Tianhu, orang-orang ini, aku bunuh. Bos, jangan biarkan mereka mati dengan mudah, para pengkhianat sialan ini harus membiarkan mereka merasakan sakit dan mati. Tianhu tidak memohon untuk orang-orangnya sendiri, tetapi sebaliknya membiarkan Ye Xuan tidak membunuh pada saat yang sama ketika dia mulai, untuk membunuh orang-orang ini cukup untuk membunuh. Tentu saja, Tianhu hanya membicarakannya, karena apakah itu Tianhu, atau Ye Xuan, sangat jelas. Dalam hal ini, adalah mungkin untuk membunuh musuh-musuh ini dengan berhenti cepat. Yang terpenting adalah mencapai aula utama. Karena dikatakan bahwa sesepuh hukum pidana ini berani melancarkan pemberontakan, jelas bahwa semua persiapan telah dilakukan. Dapat dikatakan bahwa saat ini, bagaimana situasi aula utama, tidak seorang pun dapat mengetahuinya sama sekali. Megatron, serang. Ye Xuan memerintahkan, tentu saja, Ye Xuan memerintahkan serangan Megatron, pada kenyataannya, itu setara dengan memerintahkan serangan Shenjian. Bagaimanapun, Megatron dapat mengendalikan pedang pada saat yang sama. Dengan 1000, pedang suci sekali lagi meluncurkan serangan yang kuat. Di langit, pedang hampir dapat dikatakan menutupi langit. Pedang yang kuat ini, tetapi mereka secara otomatis mengunci para pembunuh. Boom! Ledakan telinga yang terus-menerus menunjukkan kematian beberapa pembunuh. Di bawah serangan intensif Megatron, pembunuh yang kekurangan kekuatan itu hanya terbunuh. Tiba-tiba, sosok Ye Xuan benar-benar bergegas ke depan. Hukum adalah panah dewa. Ye Xuan berlari cepat, sambil menarik anak panah dari busur hukum dewa yang kuat dan anak panah, disertai dengan langit, pedang-pedang, terus-menerus jatuh. Dalam sekejap, di seluruh area ini, cahaya menyala, dan suara ledakan itu tak ada habisnya. Biarkan kamu mencoba trik ini. Tiba-tiba, Ye Xuan melambaikan tangannya dan pedang itu langsung dikembalikan ke tangan Ye Xuan. Hancurkan para dewa, beri aku trik. Hei, hei, ledakan, musuh langsung hancur dan terbang di udara. Selanjutnya, musuh lain dihancurkan oleh Ye Xuan, dan ada senjata ajaib di depannya yang mencoba menghalanginya, tetapi Ye Xuan bahkan senjata ajaib di depannya, dan dia terbelah menjadi dua. Beri aku kematian. Ye Xuan melambaikan tangan, Jenderal Jiangwang setengah bulanan terbang keluar. Kedua musuh itu langsung terpotong pinggangnya, dan cahaya pedang itu tidak melemah, langsung menghantam gunung di kejauhan. Gunung itu dianggap sebagai bencana yang tidak berbahaya, tetapi langsung terbelah menjadi dua. Gemuruh, runtuhnya gunung-gunung itu tidak memengaruhi pertempuran di sini. Dewa penghancur, berikan aku yang lain. Boom! Ye Xuan adalah pedang yang keluar, kekuatannya sangat dahsyat, sehingga musuh pada dasarnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, penyelamat telah terbunuh di tempat. Serangan gila Ye Xuan ternyata membuat sebagian besar musuh bahkan tidak bereaksi. Pergi, melihat bahwa jalan telah dibuka, Ye Xuan dan Tianhu secara alami tidak ragu-ragu, dan mereka langsung bergegas ke depan. Mereka sedang terburu-buru untuk mengejar waktu dan tidak akan menunda untuk beberapa pembunuh seperti itu tentu saja, para pembunuh belum berani mengejar saat ini. Tidak ada juga kemampuan untuk mengejar. Serangan hebat Ye Xuan tidak hanya membunuh sebagian besar pembunuh, tetapi juga meninggalkan yang lain dengan luka-luka. Kekuatan Ye Xuan bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan oleh orang-orang ini. Jika Ye Xuan dan Tianhu ingin sekali pergi ke aula utama, musuh-musuh ini takut menjadi satu dan tidak ingin bertahan hidup. Ye Xuan dan Tianhu bersama-sama, kecepatannya sangat cepat, di sepanjang jalan, saya telah menemui dua jalan musuh, tetapi tidak peduli musuh macam apa dia, Ye Xuan tidak akan menjadi yang terkecil. Bahkan jika orang-orang ini adalah orang-orang Tianhu, tetapi karena mereka telah memberontak, maka harimau tidak akan menjadi ketika mereka adalah suku. Pada saat ini, aula diskusi keluarga udang mabuk Tianlong, Dewa Tianlong akan berjuang untuk mendukung. Musuh juga adalah dewa. Menurut kebenaran, sama seperti dewa, manusia seharusnya tidak memiliki nyali untuk menyerang Dewa Naga. Bagaimanapun, mereka adalah iblis dari para dewa iblis,
dan begitu mereka memberitahu para dewa iblis, maka mereka pasti akan memblokir. Namun, orang-orang ini sudah siap, dan pada saat ini, seluruh aula dikelilingi oleh penghalang besar. Ini adalah larangan yang aneh. Karena kekuatan larangan ini, sehingga Dewa Naga tidak akan dapat menyampaikan pesan tersebut. Mereka yang terjebak bersama dengan Dewa Naga, dan beberapa tetua yang setia kepada Dewa Naga. Adapun orang-orang biasa, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka sama sekali tidak terpengaruh. Hanya sebagian dari suku-suku yang telah dilatih oleh para tetua hukum pidana telah mengikuti para tetua hukum pidana. Naga, kamu masih belum mengakui kekalahan. Seorang pria kuat menatap harimau itu, wajahnya penuh dengan pembunuhan yang menentukan. Dia dan Tianlong sama-sama unggul, dan kekuatan mereka sebanding. Dalam keadaan normal, jika mereka dua tangan, hasilnya hanya 5 atau 5. Namun, para tetua hukum pidana siap untuk membeli suku yang bertanggung jawab untuk mengurus para naga dan dewa, dan melepaskan kabut beracun saat para naga sedang beristirahat. Kabut beracun itu sangat beracun. Meskipun belum mampu membunuh para dewa, itu juga membuat Dewa Tianlong kehilangan kekuatannya. Jadi, ini memberi orang itu kesempatan. Tentu saja, pada saat ini, Dewa Naga akan putus asa. Jika itu benar, Dewa Naga akan putus asa. Saya khawatir bahkan jika orang itu membunuh Dewa Naga, dia akan membayar harga yang mahal, dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Pria itu tergantung di udara, dan di kaki mereka, tidak ada 1 inci pun tanah yang utuh. Jika udara tidak dilarang untuk melindungi rekan-rekan yang bertarung di sini, itu juga merupakan segel yang sangat besar, membatasi akibat dari pertempuran ke daerah ini. Dikhawatirkan pertempuran antara keduanya akan lebih dahsyat. Sang Patriark, ketika saya melihat langit, dewa akan memuntahkan darah lagi. Sekelompok orang yang setia kepada para dewa Tianlong berteriak dengan takjub. Kemudian mereka berkata kepada orang-orang di sekitar mereka, apakah semua orang masih bisa bertarung? Bisa, baiklah, mari kita buka jalan berdarah untuk Sang Patriark dan kirim Sang Patriark untuk pergi. Pria itu berkata, setelah itu, dia siap untuk melakukannya. Namun, Dewa Tianlong akan menghentikannya. Kembalilah, Dewa Naga akan menanggung rasa tidak nyaman itu. Tentu saja, dia tahu bahwa para penjaga orang-orang ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak bisa dan tidak berani melakukannya. Larangan ini sebenarnya adalah jejak terakhir dewa. Jika pada saat ini, Dewa Naga akan bergegas keluar, maka orang ini akan diperintahkan membunuh seluruh keluarga udang mabuk Tianlong. Karena hanya seluruh keluarga udang pemabuk Tianlong yang akan dibantai, tanpa Tianlong dari suku tersebut, itu tidak akan dihargai oleh Tuan, dan dia dapat mempertahankan statusnya. Dapat dikatakan bahwa Tianlong tidak punya pilihan sama sekali. Ketika Anda bergegas keluar, Anda dapat hidup, tetapi orang-orang pasti akan dikubur, bahkan para penatua hukum pidana. Tetaplah di sini, maka seiring berjalannya waktu, racunnya akan semakin dalam dan naga akan mati. Dewa Tianlong akan diam-diam melihat para penatua hukum pidana, tetapi hatinya sangat tidak rela. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Tianlongnya akan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan dia telah menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya, dia masih mati di tangannya sendiri. Sungguh tidak nyaman dijual kepada saingan lama Anda sendiri oleh orang-orang Anda sendiri. Naga, Anda masih ingin bersikeras, Anda harus tahu racun apa yang Anda miliki, tetapi ini adalah harga yang sangat mahal. Dari jurang keputusasaan Raja Racun, dunia tidak memiliki obat untuk dipecahkan, bahkan jika Anda menggunakan kekuatan untuk menekan tetapi itu hanya penundaan. Fuxi, jika kamu cerewet, aku masih bisa meninggalkan kehidupan keluargamu. Dewa itu akan ada di sekitar, tetapi juga dengan banyak orang kuat. Pada saat ini, orang-orang itu melihat Dewa Tianlong berada di sini, tetapi mereka tersenyum. Adapun para penatua hukum pidana, saya sudah menyesali momen ini. Sampai saat ini, dia menyadari bahwa dia selalu menjadi manusia udang pemabuk. Biarkan orang luar mengatakan bahwa mereka baik, biarkan orang luar memberinya lebih banyak keuntungan, tetapi mereka memanfaatkannya. Faktanya, ketika para penatua hukum pidana menempatkan dewa dan orang-orangnya, dan menetapkan larangan, tidak ada yang melihatnya. Apa yang dia katakan di awal akan mendukungnya sebagai patriark baru dan memberinya banyak keuntungan. Itu semua menipu.
Tujuan sebenarnya dari orang-orang adalah untuk membunuh para naga. Tanpa udang pemabuk Tianlong dari Dewa Tianlong, pada kenyataannya, tidak ada yang dapat dipertimbangkan, nasib akhir, hanya bagian yang diperbudak. Sayangnya, sekarang menyesalinya, semuanya sudah terlambat. Tetua hukum pidana ini telah lama menjadi orang dalam dan luar, dan orang-orangnya sendiri telah meninggalkannya. Bahkan para tetua yang mendukungnya di awal telah menjauh darinya. Karena tidak ada yang bodoh, semua orang dapat melihatnya dengan sangat jelas. Kekuatan pertikaian internal, mungkin akan ada orang yang akan mendukungnya, tetapi jika Anda berkolusi dengan orang luar, Anda tidak akan bisa. Terlebih lagi, kolusi masih menjadi musuh bebuyutan keluarga udang pemabuk. Musuh tidak akan memberi Anda kesempatan untuk hidup, apalagi yang lain. Pada saat ini, para tetua hukum pidana, kecuali beberapa orang mereka sendiri, tidak ada di sekitar, dan tidak ada yang mengikuti mereka. Semua orang jauh darinya, suku itu merasa jijik, tetapi orang asing yang awalnya menganggapnya sebagai tamu, tetapi dia tidak memandangnya. Sangat disayangkan bahwa semua ini adalah para penatua hukum pidana yang mencari diri mereka sendiri. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, dia masih bergantung pada bagaimana patriark yang telah dia incar. Para patriark meninggal, dan mereka takut bahwa bahkan jika mereka selamat, mereka hanya akan menjadi budak. Para patriark hidup, mereka dapat bertahan hidup, tetapi menunggunya adalah hukuman dalam keluarga. Semuanya mementingkan diri sendiri. Pada saat ini, para penatua hukum pidana telah kehilangan semua ambisi mereka. Apa yang mereka pikirkan dalam benak mereka adalah bahwa mereka dapat menyingkirkan mereka dengan cepat. Tiba-tiba, Dewa Naga akan menggerakkan pikirannya, dan sebenarnya merasakan bahwa kedua sosok itu mendekati arah ini dengan cepat. Dewa Naga akan dapat merasakannya, maka musuh secara alami dapat dirasakan. Jadi pada saat ini, keduanya melihat larangan itu. Faktanya, Dewa Tianlong pasti tahu siapa yang datang, namun sayang, dia bahkan tidak berani mengatakannya, karena begitu musuh tahu Tianhu datang, musuh pasti akan menangkap harimau, lalu memaksa naga untuk datang pada saat ini, Dewa Naga tidak akan berdaya. Dewa Tianlong akan berdoa dalam hati dan berdoa agar harimau tidak datang. Sayangnya, Tianhu akhirnya datang. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak dapat menemukan pria kecil ini. Aku mengirimnya ke pintu rumahku hari ini. Ini pertunjukan ayah dan anak yang bagus, haha. Pria itu tertawa terbahak-bahak, dan kedatangan harimau memungkinkannya untuk melihat peluang kemenangan dan melihat kesempatan untuk membunuh para dewa. Adapun Yesuan yang datang bersama Tianhu, dia terlalu malas untuk melihatnya. Mungkin 9 master dari kultivasi kaisar terbaik juga bagus, tetapi di mata orang ini, itu tidak cukup untuk ditakuti. Pergi, berikan aku pria kecil itu. Ketika musuh melambaikan tangannya, seorang pria kuat keluar dan segera bergegas menuju Tianhu dan Yesuan. Kamu berani, Dewa Naga akan berteriak, tetapi luka di tubuhnya terbang langsung ke arah pria itu. Pada saat ini, Tianhu dan Yesuan sudah bisa melihat medan perang di depan, tetapi ketika Tianhu hendak memasuki larangan, ia dihentikan oleh Yesuan. Tunggu sebentar, ada larangan di sini. Bos, ayahku sedang melawan musuh, aku ingin masuk, kau tidak ingin menghentikanku. Apa yang bisa kau lakukan saat masuk? Bahkan musuh yang tidak bisa diatasi ayahmu, sulit bagimu untuk tetap memiliki cara untuk melindungi hukum di sini, aku ingin melanggar larangan ini. Meskipun Yesuan tidak tahu apa larangan itu, tetapi Yesuan tahu bahwa tidak peduli apa larangan itu, musuh ditempatkan di sini, maka itu pasti tidak baik untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Yesuan menemani Tianhu kembali, jadi tentu saja itu adalah iblis yang membantu keluarga udang mabuk Tianlong. Sistem, analisis larangan ini, aku harus melanggar larangan ini. Yesuan langsung menunjuk ke perintah sistem. Namun, saat ini, satu orang telah bergegas ke arah mereka. Yesuan melambaikan tangannya, dan para pendekar pedang Senjian dan Senmu bergegas keluar secara langsung, sementara binatang pedang penghancur dijaga oleh Yesuan. Yesuan tidak perlu menghancurkan pedang untuknya terlalu lama, itu hanya membutuhkan waktu yang lama, karena dengan bantuan sistem, Yesuan ingin melanggar larangan, pada kenyataannya, itu membutuhkan waktu yang lama. Pada awalnya, saya melihat gerakan Yesuan, dan tidak ada yang terlalu banyak. Bagaimanapun, ini adalah larangan atas pengaturan salah satu dari 8 dewa besar. Secara alami, tidak ada yang bisa melanggarnya. Namun, itu hanya setengah waktu minum teh,
tetapi musuh panik. Karena mereka dengan jelas melihat bahwa Ye Xuan mulai melanggar larangan, dan juga dengan jelas dapat merasakan kekuatan larangan itu sedang melemah. Sialan, cepat, berikan padaku, bunuh aku orang itu, dan aku tidak boleh membiarkannya melanggar larangan. Sebuah suara datang, dan harimau itu, tetapi tiba-tiba mengangkat kepalanya, paman dari Sisik, itu kamu. Sisik akan menjadi dewa, yang ini menyerang naga kuat Dewa Tianlong, dan ternyata menjadi hubungan yang baik dengan udang Tianlong Sui. Bahkan dari Tianhu kecil dan putri para dewa Sisik, mereka menjadi boneka pro. Begitu waktu yang tepat-tepat, keduanya akan menjadi saudara. Mata Tianhu membelalak, dan dia tidak ingin percaya bahwa pria yang menyerang ayahnya ternyata adalah paman yang menghormatinya sejak kecil. Keluhan generasi yang lebih tua, Tianhu secara alami tidak tahu. Ternyata naga ini dan para dewa akan menjadi dewa Sisik. Ketika mereka masih muda, mereka menjadi musuh karena seorang wanita. Keduanya dapat mengatakan bahwa mereka menginginkan kehidupan orang lain, tetapi tidak ada yang berhasil. Sebaliknya, mereka kemudian didorong oleh kekuatan bisnis perselingkuhan yang baik. Namun, benih kebencian telah dijual di hati keduanya. Yang disebut anak-anak dan kerabat juga telah dilihat oleh Tuhan. Keduanya tidak pernah benar-benar berdamai. Bahkan jika itu adalah puluhan ribu tahun, keduanya masih menganggap musuh yang lain sebagai musuh. Jadi, ada adegan hari ini. Tianhu melihat adegan ini dengan cara yang konyol dan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk menilai. Namun, Ye Xuan tidak bisa terlalu peduli, melihat sisik para dewa untuk membawa orang-orang kuat di sekitarnya. Ye Xuan langsung memerintahkan, sehingga pendekar pedang Shenmu harus berdiri, bahkan membiarkan binatang pedang Cor juga bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, Ye Xuan sudah berada pada saat yang krusial untuk memecahkan larangan. Dia hanya perlu memberinya sedikit waktu, dia dapat memecahkan larangan ini. Dari tangan Ye Xuan, seberkas cahaya langsung mengalir ke larangan. Ye Xuan sendiri adalah ahli larangan, saat ini, dia bahkan menggunakan cara yang sangat kejam. Dilarang untuk membalikkan, ini adalah cara yang sangat berbahaya untuk memecahkan. Dapat dikatakan bahwa jika tingkat pemahaman tentang larangan tidak cukup, dan ruam akan ditampilkan, hasil akhirnya hanya akan dilarang dan hancur. Namun, Ye Xuanbing tidak memiliki masalah ini. Bagi Ye Xuan, sistem adalah ketergantungan terbesarnya. Selama ada sistem, maka tidak peduli larangan apapun, Ye Xuan dapat memecahkannya. Sistem memberikan cara terperinci untuk memecahkan larangan ini. Bagi Ye Xuan, ia hanya perlu mengikuti instruksi sistem, dan tidak ada bahaya sama sekali. Itu awalnya kokoh dan tak tertandingi, dan bahkan memblokir larangan kuat dari dua dewa besar yang membela akibat pertempuran. Pada saat ini, di depan Ye Xuan, tampaknya sangat tak terkatakan. Dengan cahaya di tangan Ye Xuan, larangan itu benar-benar bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Inilah peran larangan pembalikan, menggunakan kekuatan pembalikan untuk traksi, menggunakan kekuatan larangan itu sendiri untuk menghancurkan larangan itu. Kehancuran seperti itu, tidak peduli larangan macam apa, tidak dapat dihentikan. Tentu saja, premisnya adalah, seperti Ye Xuan, dapat sepenuhnya memahami semua misteri larangan itu. Karena hanya dengan cara ini, kita dapat berhasil dan memperbaiki larangan itu. Setelah larangan itu dibalik, tidak perlu memperhatikannya. Karena keruntuhan internal larangan itu akan dengan mudah menghancurkan larangan itu sendiri. Pada saat ini, perhatian Ye Xuan terfokus pada mereka yang bergegas kepadanya. Ada total 5 orang yang bergegas, salah satunya adalah dewa ketiga dan para dewa, dan sisanya adalah dewa-dewa superior. Dengan kata lain, benar-benar rumit, hanya musuh seperti itu. Lapangan malam yang tak pernah ada. Tiba-tiba, pada saat pendekar pedang Shenmu dan pedang-pedang sedang bertarung dengan musuh, Ye Xuan tiba-tiba melepaskan medan Yongye. Jenderal gelap, orang-orang itu langsung kehilangan kesadaran. Tentu saja, ini hanya efek yang tidak terduga. Begitu musuh bereaksi, tidak sulit untuk menghancurkan medan malam. Ye Xuan jelas tahu ini, jadi Ye Xuan tidak ragu sedikit pun, tetapi juga meluncurkan serangan gila secara langsung. Nol mutlak, Ye Xuan langsung membekukan dewa-dewa yang tidak sadarkan diri, bahkan jika itu hanya dapat membatasi musuh untuk sementara waktu, tetapi itu sudah cukup. Hei pedang, beri aku konsentrasi untuk membunuhnya. Ye Xuan tiba-tiba memerintahkan dalam sekejap, pedang suci di langit segera mengambil 1 juta, dan semua serangan terkonsentrasi pada para dewa.
Pada saat yang sama, Yesuan tidak diam, dan hukum kuil dikeluarkan. Dengan aturan yang sama dari tembakan busur dewa, ada juga serangan ajaib. Yesuan sangat jelas, dia sekarang, tetapi hanya serangan diam-diam tiba-tiba di awal, karena awal malam medan malam menghantam musuh secara mengejutkan, ini memiliki serangkaian hasil. Tetapi bahkan jika itu adalah relaksasi sekecil apapun, ada garis serangan yang tidak terhubung, maka musuh dapat menyingkirkannya. Pada saat itu, saya khawatir akan ada pertempuran berdarah. Anak panah yang melahap hukum. Pada saat yang sama, Yesuan menembakkan 7 anak panah yang menelan aturan. Ketujuh anak panah ini jatuh di 7 posisi musuh yang berbeda, benar-benar mengelilingi musuh, dengan kuat menelan hukum, dan sekali lagi mengendalikan musuh. Kemudian, di tangan Yesuan, ada jimat, dan 6 pengetahuan menutup rune. Jimat ini hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk menyegel semua kemampuan persepsi musuh dalam waktu singkat. Waktu ini sangat singkat, tetapi Yesuan tidak meminta terlalu lama. Yesuan, semua serangan ini, semua batasannya, sebenarnya adalah untuk menciptakan peluang bagi pedang. Serangan Wansuan pada pedang, Yesuan tidak percaya, tidak dapat membunuh orang ini. Anda harus tahu bahwa serangan Excalibur memiliki efek kritis, dan ada kemungkinan bahwa satu pukulan akan membunuh. Wansuan Senjian, Yesuan tidak percaya bahwa bahkan kritik yang kuat tidak dapat muncul. Tentu saja, karena Yesuan dan Sui Senjian mengenai dewa penyerang dan dewa yang lebih rendah, tentu saja, 4 kaisar lainnya memiliki kesempatan. Pada saat ini, keempat orang itu menyerang Yesuan dengan gila-gilaan. Pemblokiran pendekar pedang dan binatang buas yang membawa pedang menjadi lebih sulit. Namun, meskipun keras kepala, lebih baik menahannya. Semuanya tampak sangat lama, tetapi kejadian sebenarnya hanya beberapa napas. Sisik dewa hanya akan menjadi momen pemikiran sejenak, dan Yesuan telah berbalik arah. Karena, pedang suci akhirnya pecah 3 kali berturut-turut krit. Kekuatan 10 kali krit mungkin tidak cukup untuk membunuh para dewa yang lebih rendah, tetapi itu cukup untuk menghancurkan pertahanan. Setelah pertahanan rusak, hasil dibaliknya dapat dibayangkan. Akhir dari pelayan dan yang kuat dapat dikatakan sangat menyedihkan, itu sebenarnya dipotong-potong oleh pedang tindak lanjut. Bahkan jika itu adalah fragmentasi, Yesuan tidak akan mengecewakannya. Ini adalah dewa-dewa bercabang 3. Bagaimanapun, itu layak untuk menelan Yesuan. Dengan lambaian tangan, tubuh telah menghilang dan berubah menjadi pengalaman Yesuan. Hei, perintah sistem, tuan rumah menerobos, 2 produk saat ini sedang menunggu Tuhan. Perintah sistem baru saja mengingatkan saya bahwa serangan baru Yesuan telah dimulai, karena Yesuan tidak punya waktu untuk menunggu. Pada saat ini, pendekar pedang Senmu dan binatang pedang casting telah mencapai batas, dan keempat musuh telah bergabung untuk menyerang mereka. Kekalahan, metode serangan jiwa pedang terlalu tunggal, dan pelayan pedang Senmu juga pandai bertahan. Jadi mereka berdua akan memblokir serangan musuh, pertahanan lebih dari cukup, serangan tidak cukup, tampaknya sedikit keras kepala. Begitu Yesuan mengakhiri pertempuran di sana, dia secara alami akan segera memperkuat. Hei, bahkan 3 anak panah mutiara, tetapi mengandung 3 kekuatan serangan dewa yang kuat, dalam sekejap, mereka menghentikan situasi serangan keempatnya. Dan menghentikan serangan keempat orang ini, tetapi baru permulaan. Yesuan langsung meluncurkan teleportasi tak terbatas, pada saat yang sama, pedang suci dengan cepat terbang kembali ke Yesuan. Tepat saat Yesuan tiba di hadapan keempat orang itu, pedang dewa naga juga kembali ke tangan Yesuan. Pergi ke neraka, Yesuan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, kekuatannya sangat dahsyat, tetapi dalam sekejap mata, mereka akan membunuh keempat orang itu bersama-sama. Dengan menelan tubuh keempat musuh, Yesuan memfokuskan perhatiannya pada sisik musuh. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saya pikir Yesuan tidak punya waktu luang untuk melanggar larangan, tetapi Yesuan tidak hanya tertembak, tetapi bahkan satu tembakan, dia membunuh orang kuat di sisik. Dewa sisik dan dewa naga tiba-tiba akan meletus lagi dalam konflik, tetapi langsung mundur. Dewa Tianlong membuatnya tidak mungkin untuk melancarkan serangan saat ini, dan selain merasakan perubahan larangan, hati bahkan lebih dari sekadar atmosfer. Dapat dikatakan bahwa sisik-sisiklah yang sekarang berada dalam pilihan yang sulit. Terus bertarung. Jangan biarkan saya mengatakan bahwa saya dapat membunuh Dewa Naga, yaitu, kemarahan Tuhan, dan itu sudah cukup baginya.
Anda harus tahu bahwa begitu larangan itu dilanggar, semua yang terjadi di sini akan mudah dideteksi oleh dunia luar, dan Dewa Naga akan dapat menyampaikan pesannya. Suatu ketika, para dewa dari Sisik dan para dewa akan berjabat tangan di depan para dewa, tetapi pada saat ini, begitu para dewa takut bahwa Sisik tidak akan terus menyerang para dewa naga, tetapi juga untuk menemukan cara untuk menjelaskan ini. Dewa Sisik akan melihat naga pucat naga itu, tetapi itu adalah pikiran hati, naga ini sangat beracun, takut tidak ada obat sama sekali, maka perhitungannya adalah dia membiarkannya pergi saat ini, takut dia tidak bisa hidup. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mundur 10.000 langkah, bahkan jika dia bisa bertahan hidup, maka itu pasti akan kehilangan kekuatan dan membentuk limbah. Saat memikirkan ini, Dewa Sisik akan melambai tanpa ragu-ragu, dan akan segera pergi bersama orang-orangnya. Karena dia merasa bahwa daripada membunuh Dewa Naga, lebih baik membiarkannya menjadi orang yang sia-sia, dan kemudian menderita penderitaan. Pada saat ini, para Dewa Sisik akan mundur, dan para Dewa Tianlong tidak akan lagi bertahan dan langsung jatuh. Ayah, Tianhu langsung menghantam udara. Ye Xuan diam-diam melihat semua hal ini, tetapi tidak ada hubungan dengan Ye Xuan, tetapi Ye Xuan tidak pergi, tetapi diam-diam bermeditasi di aula asli keluarga Udang Mabuk. Tianhu sangat sibuk akhir-akhir ini. Hal-hal dalam keluarga, dari penyelidikan dewa-dewa, kunjungan kelompok etnis lain, dan sebagainya, membuat harimau tidak mendapatkan istirahat untuk sementara waktu, sehingga harimau hampir tidak melihat daunnya. Xuan, tentu saja, Ye Xuan tidak mempermasalahkan ini. Bagi Ye Xuan, tidak ada banyak perbedaan antara Tianhu dan No. Bersama dengan Ye Xuan, saya juga tahu persis masalah seperti apa yang dihadapi Tianyu sekarang. Dewa Tianlong akan jatuh, dan seluruh keluarga Udang Mabuk Tianlong akan segera dibenci. Dewa-dewa iblis hanya datang sekali saja. Setelah melihat situasi para dewa, mereka berbalik dan berjalan pergi. Segera setelah itu, harimau menerima berita bahwa timbangan masih ditahan di aula utama dewa, tetapi mereka langsung dikeluarkan. Jelas, dewa-dewa iblis adalah untuk menyerahkan Dewa Naga. Selanjutnya, termasuk para tetua hukum pidana, di dalam keluarga Udang Mabuk, ribuan orang bersalah atas kejahatan, dan dibunuh oleh kejahatan pemberontak, ratusan orang. Ini tidak diragukan lagi membuat Udang Mabuk Tianlong kehilangan kekuatannya. Awalnya beberapa ras bawahan yang telah mematuhi keluarga Udang Mabuk Tianlong, melalui kesempatan ini untuk mendeklarasikan kemerdekaan perlombaan di sekitar keluarga Udang Mabuk Tianlong juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu kepentingan keluarga Udang Mabuk Tianlong. Dapat dikatakan bahwa hari-hari Tianhu sangat sulit. Sekali, kali ini adalah 1,5 tahun penuh. Selama 1,5 tahun, Ye Xuan tidak pernah pergi dalam reruntuhan. Banyak orang tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin dilakukan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan sendiri sangat jelas tentang apa yang sedang dilakukannya. Faktanya, dalam 1,5 tahun terakhir, Ye Xuan telah memurnikan ramuan obat. Bukan hal yang sederhana bahwa Dewa Tianlong ingin membersihkan racun dalam tubuh. Itu jelas bukan obat umum yang dapat diselesaikan. Bahkan Ye Xuan, yang menghabiskan 1,5 tahun penuh, mampu memurnikan 1 juta racun dan dengan bantuan sistem Wan Dan, yang terbuat dari ribuan racun, dapat dikatakan sangat beracun. Namun, ini adalah obat detoksifikasi yang paling masuk akal setelah Ye Xuan mencoba ribuan kali. Dalam 1,5 tahun terakhir, Tianlong Excalibur tidak sebagus 1 hari. Dapat dikatakan bahwa jika bukan keluarga Udang Mabuk Tianlong, itu akan terdegradasi. Ye Xuan membutuhkan keluarga Udang Mabuk Tianlong, karena keluarga Udang Mabuk Tianlong memiliki susunan transmisi yang diinginkan Ye Xuan, dapat meninggalkan susunan transmisi domain Dewa Iblis, dan Ye Xuan tidak akan memaksa untuk menangkap, karena Ye Xuan akan meminum keluarga udang pertemuan itu ada di mata, dia tahu bahwa setelah naga itu pulih, tidak mungkin untuk pergi ke dewa-dewa para dewa iblis. Dan ini adalah kesempatan Ye Xuan, mencari peluang untuk menjatuhkan petunjuk lebih lanjut, selama Anda mendapatkan dukungan dari Dewa Naga, maka, tidak diragukan lagi, Ye Xuan bisa mendapatkan lebih banyak berita di domain Dewa Iblis. Karena itu adalah detoksifikasi sistem pemurnian Ye Xuan, butuh banyak waktu, dan bagaimana meninggalkan backhand. Dapat dikatakan bahwa Dewa Tianlong akan menurunkan detoksifikasi Ye Xuan, secara alami ia dapat mendetoksifikasi, tetapi pada saat yang sama, takut itu hanya bisa seperti Tianhu, seumur hidup untuk Ye Xuan.
Ini adalah hasil dari Ye Xuan. Ye Xuan tidak hanya mengendalikan Tianhu, tetapi juga mengendalikan dewa-dewa Tianlong, mengendalikan seluruh keluarga udang mabuk Tianlong, membiarkan mereka menjalani hidup mereka, dan dengan demikian, menemukan keberadaan kejatuhan di wilayah Dewa Iblis ini, mengatur kekuatan mereka sendiri. Pada hari ini, Ye Xuan akhirnya menyelesaikan ramuan obat yang diinginkannya, dan dia segera bangkit dan berjalan menuju aula baru keluarga udang mabuk Tianlong. Bagi Ye Xuan, saat ini, keluarga udang mabuk Tianlong telah lama tidak dikenal. Hampir semua orang tahu bahwa jika tidak ada Ye Xuan, maka keluarga udang mabuk mereka mungkin telah punah. Jadi, melihat Ye Xuan datang, tentu saja tidak ada yang bisa menghentikannya. Tianhu sedang mengurus urusan, tiba-tiba mendengar Ye Xuan datang, segera meletakkan semua barang di tangannya dan langsung menyapanya. "Bos, Anda di sini." Ye Xuan mengangguk dan bertanya langsung, "Ayahmu?" Mendengar Ye Xuan menyebut ayahnya, wajah Tianhu menunjukkan ketidakberdayaan dan berkata, "Bos, racun ayahku telah diserang, dan bahkan para dewa telah tercemar. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama." "Tidak masalah, ayo pergi, bawa aku menemui ayahmu, aku telah memurnikan obatnya." Ye Xuan berkata dengan lemah. Namun, kata-katanya membuat Tianhu, serta semua orang udang mabuk Tianlong yang hadir, tiba-tiba tercengang. Hanya tahu setelah mati untuk menghargai. Setelah beberapa tahun perubahan dalam 1,5 tahun ini, orang udang mabuk Tianlong, untuk pertama kalinya tahu betapa pentingnya para leluhur mereka bagi mereka. Tidak ada keluarga udang mabuk Tianlong yang akan dikatakan Dewa Tianlong, tidak ada. Pada saat ini, saya mendengar bahwa Ye Xuan mengatakan bahwa dia telah memurnikan obat, bagaimana mereka tidak bersemangat. "Bos, apa yang Anda katakan benar, maksud Anda, ayah saya diselamatkan. Anda dapat mencobanya, tetapi saya tidak dapat menjamin keberhasilan tertentu. Ada sekitar 7 lapisan untuk dipahami. Jika Anda ingin mencobanya, lihat pilihan Anda sendiri." 7 lapisan pemahaman. Hati Tianhu tidak dapat dijelaskan. Jangan katakan 7 lapisan pemahaman sekarang. Bahkan jika ada kesempatan, dia bersedia untuk mencoba. Saya percaya Dewa Tianlong akan sama. Bagaimanapun, hidup seperti orang buangan seperti sekarang, lebih baik mati. Pada saat ini, karena ada 7 lapisan pemahaman, mengapa tidak menghargainya? Tianhu tidak ragu untuk langsung pergi ke kamar tidur Dewa Tianlong bersama Ye Xuan. Benar saja, seperti yang diharapkan Ye Xuan dan Tianhu, saya mendengar bahwa Ye Xuan menyempurnakan sistem untuk memahami racun dan ada 7 lapisan pemahaman yang dapat mendetoksifikasi Dewa Naga. Dewa Tianlong hampir akan ragu dan langsung setuju untuk turun. "Baiklah, aku bersedia mencoba, bagaimanapun, hidup seperti ini sekarang, tidak ada artinya sama sekali, apalagi peluang 7 lapis, bahkan 1 lapis, setengah lapis. Aku harus mencoba." Dewa Tianlong akan sangat bersemangat. Tetapi Ye Xuan tidak terburu-buru untuk memulai, tetapi terus berkata kepada Dewa Naga, "Masih ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Keilahianmu telah tercemar, jadi aku perlu meracuni keilahianmu. Begitu berhasil setelah itu, aku tidak dapat mengembalikanmu dengan pecahan keilahianmu. Apakah kamu masih bersedia?" Awalnya, batasan ini ditempatkan di racun dan, tetapi Ye Xuan Tianhu mengatakan bahwa para dewa-dewa Tianlong telah tercemar dan untuk sementara mengubah pikiran mereka. Daripada menyelinap mengendalikan naga dengan Fangguard, lebih baik menggunakan puing-puing para dewa untuk mengendalikan. Saya percaya bahwa Dewa Naga tidak akan bisa menolak sama sekali. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Dewa Tianlong hanya akan ragu sejenak, dan dia akan berkata langsung, "Ya, jika itu benar-benar detoksifikasi, maka kehidupan ini adalah apa yang kamu berikan, dan wajar bagimu untuk hidup. Karena Dewa Tianlong akan dapat memahaminya sendiri, itu pasti hal yang baik untuk Ye Xuan." Ye Xuan tidak ragu untuk menyerahkan Wan Duo dan kepada Tianlong Shen. "Ingat, ini adalah cara untuk menyerang racun, jadi kamu akan sangat tidak nyaman dalam prosesnya. Jika kamu bisa hidup di masa lalu, kamu tidak akan bisa hidup, maka kamu hanya akan mati." Dewa Tianlong tidak akan ragu untuk menelan racun dan kemudian dia berkata, "Dapat hidup, menderita, dan berhitung." Ye Xuan mengangguk sedikit, tetapi segera membiarkan Tianhu menyingkirkan semua orang, bahkan Tianhu, Ye Xuan tidak mengizinkannya untuk tinggal. "Jika ayahmu bisa melewatinya, kamu hanya bisa melihat dirinya sendiri. Pada saat ini,
ayahmu adalah yang paling tidak bisa dimengerti, jadi siapapun, termasuk kamu, harus pergi. Bisakah kamu berdiri dan melihat dirimu sendiri? Ciptaan, kata-kata Tianhu untuk Ye Xuan telah didengar dan didengar. Pada saat ini, mereka secara alami tidak ragu-ragu. Meskipun mereka enggan di hati mereka masih mengikuti Ye Xuan. Pada hari-hari berikutnya, hampir seluruh keluarga udang mabuk Tianlong dapat mendengar auman naga yang menyakitkan. Tetapi semua orang tidak mendengar, tidak melihat jenderal, hanya berdoa dalam hati tetapi tidak di masa lalu. Bagaimanapun, Ye Xuan telah memberitahu bahwa ketika Dewa Tianlong akan mendetoksifikasi, tidak ada yang bisa mengganggu. Waktunya adalah 7 hari. Dalam 7 hari, seluruh keluarga udang mabuk Tianlong tidak memiliki waktu istirahat, tetapi menunggu dengan diam.